Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala qabri fil kubur. Selamat wayah kieu sahabat. Semoga semuanya sehat selalu, berkah ya, karena sehat itu sangat mahal dan kesehatan itu rezeki yang sangat berharga ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita dikasih begitu banyak karunia yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita ya. Oke sahabat, sebelum lanjut jangan lupa ya dukungannya, like dan subscribe, kalau perlu berlangganan ya. Semoga yang sudah subscribe dikasih kelancaran rezeki, yang belum subscribe semoga saya doakan secepatnya untuk subscribe. Saya doakan lancar usahanya, lancar urusannya, berkah rezekinya, sehat anak istrinya, berkah keturunannya, berkah ilmu semuanya ya. Silakan subscribe. Oke, gini sahabat, saya akan bercerita. Tadi malam itu kedatangan seorang teman, kawan, seperjuangan di Nahdlatul Ulama di PCNU Kabupaten Bandung. Dan beliau sebagai ketua LTNNU Kabupaten Bandung. Semalam sampai jam 12 kita berbincang dan sharing banyak hal, terutama pada satu puncaknya, karena kita di khidmat di NU sampai pada titik yang sangat luar biasa mencengangkan, dan ini jadi inspirasi ya untuk saya sendiri, termasuk semoga untuk banyak orang. Jadi di saat khidmat di NU jangan sampai salah niat ya, karena kalau salah niat yang dikhawatirkan nilai baik khidmat perjuangan di NU itu tidak ada nilainya, tidak ada nilai amal. Perbaiki niat, luruskan niat. Karena banyak yang terjadi di lapangan, ditemukan. Banyak orang, termasuk kelompok besar, termasuk elit politik, untuk mencapai satu tujuan atau keinginan atau cita-cita ya. Apakah itu dalam hal finansial, apakah itu dalam hal politik, banyak orang yang mendompleng NU. Banyak orang ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dalam hal finansial, lalu merapat ke NU. Nah ini tujuan mendekati NU karena untuk finansial. Dan ini disayangkan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Banyak ini terjadi di mana-mana. Nah untuk kita-kita yang awam, jadi waktunya kita khidmat saja ya. Makanya saya pernah ngobrol juga tuh dengan satu tokoh dai muda ya, pengurus MWC yang ada di Banjaran atau Pemengpek itu ya, Banjaran kayaknya ya, MWC di sana. Nah semalam itu saya membicarakan betapa luar biasanya pengaruh NU, betapa menarik perhatiannya organisasi NU. Bagaimana tidak menarik sekelas presiden pun untuk tolak ukur keberhasilannya ya dalam hal pencalonan, termasuk nanti pemilihan presiden. Itu tolak ukur menang atau tidaknya itu bisa diukur dan bisa dilihat dapat dukungan NU atau tidak. Itu kelas presiden, gubernur ya. Kalau di Jawa Barat itu tidak begitu muncul itu KNU-annya. Tapi di kabupaten khususnya saat sekarang 2 periode di Kabupaten Bandung, itu tolak ukurnya. Karena setelah 35 tahun lebih ya, NU hanya dijadikan sebagai ya, hanya dijadikan sebagai apa, objek ya. Di saat ingin mengatasnamakan NU, di saat setelah berhasil ditinggalkan. Itu 35 tahun.
sampai selama itu bahkan lebih, Kabupaten Bandung tidak memiliki kantor PC. Kantor PC NU tidak memiliki. Tapi setelah ada keberanian dari pengurus PCNU saat itu mendeklarasikan kadernya untuk menjadi Bupati Kabupaten Bandung. Nih, 4 lantai itu gedung PCNU Kabupaten Bandung. Dan banyak hal lah, ya, dari mulai strategi dakwah, pengembangan kader dan lain-lain. Itu sungguh luar biasa perkembangannya. Jadi kader itu terus dikembangkan, ya, terus dibina, biar kepemimpinan di Kabupaten Bandung dari kader NU itu ada berkesinambungan. Jadi tidak hanya sebatas 2 periode saja. Nah, ini yang jadi masalah, ada atau tidaknya kader yang mau dipersiapkan untuk di periode ketiga nanti. Ya. Ini kan belum muncul, tapi semoga saja ya nanti kader-kader NU yang benar-benar ya kader itu sangat luar biasa yang harus dipersiapkan. Apalagi sekarang PBNU ada program semacam kurikulum lah bagi kader-kader NU itu untuk mengikuti PDPKPNU. Ya, seperti ini nih pinnya. Nah. Mengikuti PDPKPNU, pendidikan dasar lah tentang ke-NU-an, kebangsaan, tahu tentang pergerakan politik, ya, termasuk dari mulai lokal sampai internasional, ya, terutama tentang ke-NU-an. Dan ini sangat luar biasa. Dan semoga dari hasil pembicaraan semalam ini bisa menjadi beberapa poin, semoga menjadi inspirasi. Yang pertama, ya, terus khidmat di NU. Karena ada doa. Ya, semoga ini akan menjadi berkah dari Mbah Hashim. Siapa yang mengurus NU itu kan katanya diakui jadi santri. Didoakan anak keturunannya soleh, solehah, mati husnul khotimah. Nah, itu yang diharapkan doa para ulama, doa para wali. Ya. Yang keduanya, poin dari pembicaraan saya dengan sahabat itu yang bernama Bapak Bambang Melga, itu penulis nakal, dan beliau pun sebagai ketua pakar ahli di ISMI. ISMI itu atau ISMI ya, ISMI mungkin ya. Yang kedua dari poin pembicaraan itu, luruskan niat di saat khidmat dengan NU, ya, jangan sampai merapat ke NU itu karena ada tujuan finansial atau tujuan politik dan lain-lain. Ya. Kenapa poin ini harus dimunculkan? Karena berkah khidmat ini sangat luar biasa besar, berkahnya dunia bahkan sampai dengan akhirat. Maka luruskanlah niat. Ya. Khidmat. Ya. Jangan sampai masuk itu karena finansial, saya ulangi lagi, atau karena urusan kepentingan untuk politik. Yang ketiganya, terus berupaya mengembangkan diri, mengembangkan talent, ya, kemampuan dalam banyak hal. Terus kembangkan. Di saat bisa komunikasi, kembangkan komunikasi. Di saat bisa menulis, kembangkan nulis. Di saat bisa misalkan dalam berorganisasi, kembangkan dalam organisasi. Pokoknya terlibat. Ada pepatah bilang kan, learning by doing lah. Nanti jalan saja sambil belajar. Nanti juga pengetahuan akan semakin berkembang. Semoga sahabat semuanya yang ada di jajaran khususnya pengurus NU di Kabupaten Bandung, semoga ya semakin amanah, semoga semakin kompak, semoga semakin maju ya untuk menjaga, mengawal 3 hal sesuai dengan Qanun Asasi. Karena riayatuddin, riayatud daulah, riayatul ummah. Ada 3 yang harus diurus. Nah, nanti di video berikutnya saya berupaya untuk membahas tugas kader NU atau yang menamakan dirinya NU
kultural atau struktural. Memang harus mengetahui 3 hal itu. Semoga di video berikutnya ya kita akan bahas kembali. Sekian sahabat, semoga kita semuanya dikasih kesehatan lahir dan batin, yang dikasih kelancaran dalam berkhidmat di NU, ya. Semoga kita juga bisa meluruskan niat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.